dua arah. Asa Timnas Garuda menembus Piala Dunia. Jumat 6 Juni pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Nyalakan semangat berbagi di Kompas TV. Teman berbagi berkah. Timnas Garuda fans, congratulations. Sorry for me sweating, but I'm so happy for you. Thank you for everything. Thank you for cheering to us. We love you guys, and this is only the beginning. Bye-bye. Selamat malam saudara. Timnas Indonesia berhasil menaklukkan Tiongkok 1-0 dan memastikan skuad Garuda lolos putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, eksekusi penalti dari Ole Romeni jadi penentu kemenangan Garuda meskipun tersaji sejumlah peluang sepanjang pertandingan. Nah, tak kalah menarik penampilan pemain debutan, di antaranya kiper Emil Odero yang gemilang melakukan sejumlah penyelamatan. Tapi tentu harus ada catatan ya. Apa catatan dari strategi permainan dan performa skuad Garuda saat kontra Tiongkok, dan apa strategi yang tepat menghadapi lawan berat Jepang pada 10 Juni nanti? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Ada Bung Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola. Bung Joy, selamat malam. Lalu ada juga Indrianto Nugroho, mantan pemain Timnas. Coach Indri, selamat malam. Lalu Bambang Nurdiansyah, pelatih senior dan mantan pemain Timnas. Coach Bambang, selamat malam. Malam. Dan Tommy Welly Bung Towel, pengamat sepak bola. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Malam. Kita juga kehadiran teman-teman mahasiswa dari UIN Jakarta, Politeknik Kesehatan Jakarta, dan Universitas Gunadarma. Saudara, inilah Dua Arah bersama saya, Friska Clarissa. Gol tunggal oleh Romeni di titik penalti mengantar Timnas Indonesia meraih poin penuh melawan Tiongkok dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sejak awal, tim asuhan Patrick Kluivert bermain menyerang. Sejumlah peluang pun tercipta lewat Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya dan Ole Romeni, namun tak sampai berbuah gol. Gol Garuda baru tercipta di menit ke-45 saat Ricky Kambuaya dilanggar di kotak penalti. Hasil pemeriksaan VAR memastikan timnas mendapat penalti yang sukses dieksekusi oleh Romeni. Sepanjang paruh kedua, skuad Garuda terlibat jual beli serangan dengan Tiongkok yang mengandalkan permainan terbuka dan tempo lebih cepat. Kevin Dix yang mendapat umpan dari Beckham Putra nyaris mencetak gol ke gawang Tiongkok di menit ke-79. Sayangnya berhasil ditepis kiper Tiongkok. Hingga wasit meniup peluit panjang, skor 1-0 tetap bertahan. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku bangga dan puas dengan permainan anak asuhnya. Kluivert bilang pemusatan latihan berhasil menjaga kesolidan tim. Very happy with the result, of course. In the press conference previous to the game, we discussed a few things, and I think that the training camp in Bali, you saw also that the way that we played was that also that we trained. So the things that we wanted to see came up as well in the game. Although we didn't really dominated the game, the result is the most important thing. Usai kalah, pelatih timnas Tiongkok Branko Ivankovic turut menguji skuad Garuda sebagai tim kuat. Branko berharap Indonesia lolos di putaran berikutnya. Jer imaju kvalitetni momčad, u dobrom su stanju i uvjeren sam da su veliki favoriti dobranju kvalifikacije. Presiden Prabowo Subianto yang menonton langsung merasa bersyukur timnas Indonesia berhasil menaklukkan Tiongkok 1-0. Presiden menyebut timnas harus menang melawan Jepang agar terus lolos Piala Dunia.
Ya, kita bersyukur kita berhasil. Perjalanan masih ada tantangan ya. Kita harus menang lawan Jepang. Tapi insya Allah siapa tahu kali ini kita beruntung bisa masuk Piala Dunia. Siapa tahu. Oke? Terima kasih ya. Meski berhasil memetik poin penuh dari Tiongkok, skuad Garuda tetap berada di peringkat 4 klasemen grup C di bawah Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Australia berhasil menambah poin penuh usai menundukkan Jepang 1-0. Hasil ini memantapkan Australia di posisi 2 klasemen, sementara meski kalah tipis, Jepang tetap menjadi juara grup C. Kemenangan Indonesia atas Tiongkok juga gagal menggusur Arab Saudi yang bertengger di posisi 3 klasemen. Arab Saudi berhasil meraih 3 poin usai menundukkan Bahrain 2-0. Dengan mengantongi 12 poin, skuad Garuda lolos ke putaran keempat dan menjaga asa menembus Piala Dunia 2026. 10 Juni nanti, tim asuhan Patrick Kluivert akan menghadapi lawan berat Jepang. Kita sepakat ya, sate kurban hari ini terasa lebih enak, betul? Karena timnas berhasil menang lawan Tiongkok. Tepuk tangannya lagi dong. Kita coba review dulu pertandingan semalam. Kalau dari golnya Ole dulu deh. Ole berhasil menyumbangkan lagi gol, jadi satu-satunya gol yang mengantarkan Indonesia menang lawan Tiongkok. Gimana Bung Joy? Ya, itu yang menurut saya Ole ini kan sebelum kedatangan dia, Indonesia tuh tidak punya pemain yang betul-betul striker murni dengan posisi nomor punggung 9, posisinya Mas Bambang Nurdiansah tuh. Ya, Jadi sebelum ada Ole Romeni, Indonesia hanya punya yang biasa dimainkan itu Rafael Struijk, Ratnar Oratmangun, dan kadang-kadang Ramadan Sananta. Tapi Ramadan Sananta dan Hoki Caraka itu striker murni, tapi memang tidak terlalu perform ketika bersama timnas. Lalu kedatanganlah Ole Romeni. Ole Romeni inilah yang mengisi kekosongan missing link yang sebelumnya tidak dipunyai Indonesia. Demikian juga dengan Joy Pelupesi. Joy Pelupesi itu missing link yang tidak dipunyai Indonesia sebelum kedatangan dia pada posisi defensive midfielder. Jadi posisi Ole Romeni di belakangnya ada Joy Pelupesi dan Jai Isdes itu yang menjadi poros utama dalam permainan Indonesia. Yang lainnya hanya membangun dari sisi kanan dan kirinya. Jadi kalau saya bilang kedatangan Ole terutama bukan saja gol-golnya, tapi situasi dalam tim ini menjadi lebih stabil. Lebih bisa di-build up dengan berbagai macam strategi dan cara. Sehingga kemudian Patrick Kluivert dan timnya itu punya banyak opsi. Bisa main 3-4-2-1 kayak kemarin, bisa main 4-3-3, bisa main 5-3-2-1. Bebas, karena semua pemain dengan adanya poros, jadi porosnya itu betul-betul kuat. Ole ya di situ. Sekarang apalagi dengan tidak ada, katakanlah Martin Pas nggak bisa tampil, poros utamanya itu udah benar-benar solid. Karena ada Emil Audero, Jai Isdes, Joy Pelupesi, dan Ole Romeni. Sehingga yang lain itu di kanan kirinya hanya kemudian menjadi bukan pelengkap, tapi menjadi memperkuat dalam struktur backbone-nya yang sudah sangat bagus. Jadi kalau kita bicara Ole Romeni dalam konteks tim, dia melengkapi link yang belum ada sebelumnya. Jadi menurut saya ini tim yang menurut saya udah sangat matang lah untuk bisa berbicara banyak di putaran keempat. So Ole adalah the missing link. Ole has been completed the puzzle, tapi yang kemarin juga jadi catatan adalah Bung Toel, satu-satunya gol ini dari penalti. Gimana kalau Bung Toel lihat ini? Gol dari penalti nggak masalah. Baru kali ini saya merasa bulat. Sangat satisfied lihat penampilan tim nasional. Bulat. Jadi secara hasil, secara kualitas permainan. Apa yang biasanya bikin nggak bulat sih, Bung Toel? Karena kemarin cara bermain, mindset bermain itu berbeda. Punya keberanian, karakter lebih menyerang, main lebih positif. Nggak duduk di belakang, dipukulin sepanjang ronde, lalu hanya mengandalkan itu. Bukan itu sesuatu yang salah. Tetapi potensi pemain kita tadi malam menunjukkan kita punya potensi untuk bermain lebih baik. Secara khusus saya mau kasih apresiasi luar biasa untuk Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Yakob Sayuri,
Betul, Lalu sepakat. penggantinya Beckham, Stefano Lillipali, bahkan Ramadan Sananta yang main mungkin hanya 10 menit terakhir. Ya. Atau 15 menit terakhir karena dia masuk menit 88. Ya. Buat saya mereka memuaskan. Buat saya mereka menunjukkan kualitasnya. Bahwa Ramadan masih ada perbedaan kualitas dengan Ole Romeni, oke, Ya. no problem. Tapi poinnya adalah Egy yang selama ini banyak di cadangan, Ricky yang selama ini Kambuaya banyak di cadangan. Mereka punya potensi loh, asal bisa kita gunakan. Asal kita jeli gunakannya untuk main seperti apa. Kalau kita jeli gunakan seperti apa kemarin, timnas kita banyak menyerang lewat kanan. Kalau kita pegang bola, Yakob langsung naik ya. Bukannya Calvin Verdong nggak naik, tapi saya lihat di kanan itu lebih didorong untuk Ya. naik. Lalu kombinasi Egy sama Ole, misalnya. Ya. Apa kombinasi mereka? 1-2. Ya, betul. Jadi gimana caranya kita melihat sebuah strong gitu loh, strong bukan weakness-nya. Jadi kalau kita lihat Mas Bambang dulu, apa strong-nya? Itu yang harus dimunculin. Dan kemarin tim kepelatihan memunculkan kehebatan, keunggulan seorang Egy, seorang Ricky Kambuaya, bahkan tadinya saya berpikir bahwa Beckham itu dipanggil basa-basi, karena sebelumnya dari tim juara nggak ada wakil, tapi ternyata bukan basa-basi. Dan Beckham masuk menit 73, dia kasih kontribusi luar biasa. Oke, jadi Ini semua yang mengembirakan. mengisi posnya dengan maksimal. Itu yang mengembirakan buat semua yang terjadi malam tadi. Dan Oke. Cina bagus loh main, China. Ya. Good game jadi menurut saya sih. Dengan lawan yang begitu bagus, ada perubahan-perubahan strategi, kita juga melakukan sebuah perubahan-perubahan lagi. Ya. Pergantian pemain kita bagus, mengubah situasi, mengubah kondisi di lapangan. Oke. Jadi itulah secara sepak bola kenapa saya tadi malam bulat apresiasi dan salut. Oke, tampaknya Buat Bung Toel juga senyumnya lebar sekali. Tapi Bung Joy, kalau misalnya satu-satunya gol dari penalti itu juga nggak jadi problem. Nggak jadi masalah memang, tapi kalau saya ada catatan. Apa Karena catatannya, Bung Joy? di babak pertama seperti yang Toel bilang, sebetulnya rencana permainannya itu jalan. Walaupun menurut saya yang masih lebih menonjol adalah kemampuan individu. Ya. Dari sisi akurasi umpan misalnya, atau dari penyelesaian serangan tidak terlalu memuaskan. Bahkan saya bilang buruk. Di babak kedua, Cina lebih mendominasi, tapi Indonesia mampu untuk bertahan. Jadi menurut saya di tengah euforia Indonesia bisa lolos, menang untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun melawan Cina, tetap masih ada ruang untuk improve. Oke. Nah, ruang untuk improve itu menurut saya di banyak departemen. Harusnya ada lebih dari satu gol Betul, juga kemarin. Departemen tengah dan departemen depan, terutama dalam penyelesaian serangan. Oke. Kalau kita lihat statistik secara umum, akurasi umpan Indonesia kalah loh lawan Cina. Ya. Mereka 84%, Indonesia kurang lebih 79-80%. Ya. Jadi untuk menghadapi putaran 4, atau syukur-syukur bisa langsung lolos ke Piala Dunia, departemen yang harus improve masih banyak. Artinya pekerjaan Kluivert, Alex Pastoor, dan Ilansat itu masih banyak. Dan kita harus dorong terus supaya Indonesia lebih punya banyak kesempatan untuk bertanding competitive matches melawan tim-tim yang setara atau lebih tinggi. Supaya bondnya, supaya apa yang sudah disiapkan oleh Kluivert dan sudah lolos ke putaran keempat makin matang nih. Nanti waktu bulan Oktober Indonesia tampil di putaran 4. Kalau saya yakin, saya sampai bilang tadi dalam satu wawancara, FIFA udah harus download Indonesia Raya. Wih, itu ya. Harus siap-siap download Indonesia Raya buat nanti diputarkan di Piala Dunia. Jangan sampai ketukar sama lagu lain. Jangan sampai. Nanti bisa jadi bahaya. Oke, nah kalau misalnya dari Coach Bambang, tadi kan ada perbaikan di lini depan, tengah dan juga sampai depan. Agar orkestrasinya sampai eksekusi itu berjalan bagus. Biar lebih dari satu gol semestinya misalnya semalam. Itu gimana perbaikannya, Coach? Semua udah dibahas sama Bung Toel, sama Bung Joy. Saya bingung mau ngomong apa. Pasti ada banyak dong. Jadi kalau satu apa yang gol dikatakan kemarin teman gimana? saya berdua ini luar biasa. Memang begitu, saya juga melihat seperti itu. Ya. Cuman kita banyak peluang di babak pertama. Tidak terjadi gol. Tidak berbuah gol itu ya. Babak selanjutnya lebih dipertajam lagi finishing, penyelesaian akhir. Karena kemarin itu kalau nggak terjadi penalti, saya deg-degan juga. Iya, apakah bisa 0-0 aja atau kita justru bahkan bisa kecolongan diungguli oleh gitu. Tiongkok ya? Memang Rumini memang luar biasa itu pemain, tetapi kan tidak juga mengandalkan dia saja, Bung Joy. Ya. Kan
lini yang lain juga kan berpotensi untuk bikin gol juga. Kemarin peluang juga kan bukan dia aja. Pemain lain juga banyak peluang tapi tidak terjadi gol gitu. Jadi untuk kedepannya lini depan lebih dipertajam lagi karena kemarin main di kandang saja sulit untuk bikin gol, walaupun alhamdulillah kita bersyukur dapat penalti kita gitu kan. Tapi yang menarik adalah bahwa pemain Indonesia asli tampil luar biasa, itu sangat membanggakan. Keuntungannya atau kelebihannya daripada diaspora ini main di kita itu adalah transfer knowledge sebenarnya. Pemain lokal banyak belajar dengan pemain-pemain teman-temannya itu. Jadi satu level yang sama. Cara mainnya pun sekarang anak-anak itu sudah berubah ketika mereka berkumpul dengan pemain diaspora. Dulu kita kan banyak dribbling, banyak bawa bola yang nggak jelas gitu. Sekarang mereka tertular main gaya mereka itu. Pola permainannya ya ketular. Itu yang harus memang di Liga 1 harusnya pemain asing juga begitu menularkan seperti itu gitu loh. Karena pemain kita, sampai nyangka Beckham yang saya tadinya ragu-ragu kayak pelengkap tiba-tiba main luar biasa gitu kan. Terus si Egy yang selama dicadangkan kata Bang Towel ternyata main luar biasa. Ini kan luar biasa. Ricky Kambuaya. Itu luar biasa kemarin si Kambuaya. Artinya bahwa bule-bule atau diaspora yang datang ini dia mentransfer knowledge. Oke, jadi ini ada satu hal yang berhasil soal transfer knowledge-nya. Coach Indri, lihatnya untuk pembenahan tadi apa sebenarnya yang bisa diasah lagi? Sebenarnya kembali ke pemainnya sendiri. Apakah pemain mau belajar dari pemain-pemain yang selama ini datang dari diaspora? Tadi Coach Bambang benar sekali, mereka harus transfer knowledge ke kita. Karena saya juga pernah ngalamin, Coach Bambang juga pernah ngalamin bagaimana di Eropa ya, Coach, bahwa benar-benar kita harus profesional di situ, harus disiplin yang terpenting. Tapi ya pemain-pemain lokal kita kemarin juga luar biasa. Coach Bambang bilang bagaimana pemain sekelas Egy, sekelas Ricky bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan dengan satu sentuhan, dua sentuhan, itu yang sebenarnya kita cari. Tapi PR eksekusi itu ya, pasti itu nanti kan ada saatnya untuk bagaimana pemain depan dikhususkan untuk ya finishing ke gawang. Oke, itu tadi kabar baik kalau kita lihat lawan Tiongkok kemarin meskipun ada banyak catatan. Tapi nextnya kita punya PR 5 hari lagi dari kemarin. Berarti kan 4 hari lagi ya menuju tanggal 10 untuk lawan Jepang. Apa yang harus dibekali, apa yang harus dibenahi, kita bahas usai jeda di Dua Arah.